kabar? Halo. Kembali Anda menyaksikan acara Mingguan Dunia kita, produksi VOA. Saya Aryatna Budianto. Dan saya Rifan Dwi Astono. Dan kalau misalnya pemirsa lihat di belakang kita, ini sudah ada satu gapura khas Tionghoa. Betul. Ini namanya adalah Friendship Archway. Yang ini lokasinya ada di kawasan Pecinan di Washington DC. Nah, kenapa kami mengajak Anda untuk berada di kawasan Pecinan atau Chinatown Washington DC ini? Karena kami ingin merayakan Tahun Baru Imlek. Yeay, Shin and Violet. Selamat Tahun Baru. Ya, nah kawasan Pecinan Washington DC ini memang bukan yang terbesar, Rifan, di Amerika Serikat. Ya. Yang terbesar ada di San Francisco dan juga di kota New York. Ya. Di New York bahkan ada beberapa pecinan, tapi kawasan Pecinan Washington DC ini merupakan salah satu yang sekarang teramai. Tapi meskipun memang ramai, ternyata memang warga keturunan Tionghoanya sendiri yang masih tinggal di kawasan Chinatown ini sudah menyusut, sudah tinggal 20% per sensus tahun 2010. Jadi kebanyakan dari mereka ini kemudian pindah ke pinggiran kota usai terjadinya kericuhan pasca pembunuhan dari Martin Luther King Jr. tahun 1968. Iya, ini pahlawan hak asasi di Amerika Serikat. Betul. Nah, tapi sejak dulu sampai sekarang ada sebuah tradisi di Pecinan Washington DC yang selalu berlangsung. Apa tuh? Setiap Imlek, yaitu parade Tahun Baru. Nah, itu dia. Yang satu yang tidak pernah ketinggalan dalam parade itu adalah para penari barongsai. Nah, itu adalah sebuah kegiatan yang aku tunggu-tunggu banget. Betul. Karena dari kecil sampai sekarang saya selalu takjub kalau melihat barongsai. Kamu pernah mencoba untuk belajar barongsai nggak, Nak? Kayaknya kepengen, tapi nggak tahu mesti di mana ya. Nah, coba kita lihat. Karena ada satu tim barongsai yang latihannya di Washington DC. Coba kita lihat yuk. Parade Tahun Baru Tionghoa merupakan salah satu acara yang paling dinantikan oleh komunitas warga keturunan Tionghoa di Amerika. Tak terkecuali bagi anggota komunitas tari barongsai Chinese Youth Club kawasan DC yang selalu mempersiapkan penampilan mereka setiap tahun. Latihan tari barongsai selalu dilakukan Jumat malam. Penari usia kanak-kanak hingga dewasa tergabung dan malam ini mereka sibuk mempersiapkan penampilan untuk Parade Imlek 2017 yang digelar di kawasan Chinatown, Washington DC. Para penari cilik bersemangat menunjukkan kemahiran mereka. I'd say the parade. Parade, what is that? Because there are a lot of people watching. A place where old people go, where there's a lot of people to help them. Kelompok tari barongsai Chinese Youth Club alias CYC didirikan sejak tahun 1939. Kini, generasi ketigalah yang aktif menggelar latihan tari barongsai dengan gaya Tiongkok Selatan tersebut. Tari barongsai sendiri mulai ditampilkan di negeri tirai bambu pada masa dinasti Tang, yaitu abad ketiga setelah Masehi. Tarian yang dilakukan untuk mengusir roh jahat tersebut kemudian berkembang ke berbagai daerah lain, seperti Jepang, Korea, Vietnam, dan kawasan Himalaya. Kekayaan budaya ini dianggap penting untuk dilestarikan, terutama bagi diaspora Tionghoa di Amerika, seperti Ishin, yang memperkenalkan anaknya kepada tari barongsai sebulan yang lalu. So since she's born in America, I think it's important for her to connect with the Asian culture that I grew up with. This is something that she doesn't get much exposure to, so this is a way to get back to her roots, her Asian roots. Meski tampak mudah, tarian ini memerlukan kondisi fisik yang prima dan kemampuan akrobatik. Bagi Steven yang melatih para penari pemula, gerakan yang paling sulit adalah melompat dan berdiri di bahu rekan penarinya. Ia bahkan sempat mengalami kecelakaan saat sesi latihan. Yes, we were practicing a head sit, so I sat on someone's head, and then we were attempting to do the shoulder stand. So I started to stand, and I slipped back, and I fell backwards, and I'm okay though. It's maybe like 3 years ago. Jason, sesama pelatih tari barongsai, telah menari barongsai sejak ia berusia 6 tahun. Barongsai telah mengakar dan menjadi tradisi keluarganya. Ia pun menekankan pentingnya melestarikan budaya yang menjadi identitasnya sebagai warga dunia. I want to pass on what I've learned to other, not necessarily Chinese members, but other people in the community. Doesn't matter what ethnicity it is, it's just to get you the exposure. It's like learning a new dance. If you're learning a new dance from another culture, you kind of want to see like what they do, how do they do this dance. It's just the same for me. I want to just give it out to the community. More about an outreach, probably more of an outreach for me. Ini merupakan sebuah tujuan bersama yang ingin dicapai para anggota. I would hope she continues with this because this is part of her culture. And, you know, even though I'm Asian and I
was born in Taiwan, I was never given the chance to participate in a lion dance. And as a kid, I was always been very envious of other children, other adults who got to dance. So now she gets to participate, and I hope she keeps up with it. Meski jauh dari tanah leluhur, komunitas warga keturunan Tionghoa optimis tradisi tari barongsai akan tetap lestari dengan regenerasi yang terus terjaga. Dari Gaithersburg, Maryland, Rifan Dwi Astono, VOA. Ya seru banget. Ngomong-ngomong soal tradisi, salah satu yang saya kangenin ya karena udah semakin jarang, saya udah semakin jarang lihat adalah toko seperti yang di belakang kita ini. Oh, Nah, ini toko yang menjual ada berbagai souvenir khas. ada ya. obat. Betul sekali. Iya. Nanti kita bakal balik lagi dengan cerita-cerita Imlek lainnya. Ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dunia Kita.